Ya Allah, kalau inget mah luar biasa. Toko kita pada saat itu memang berantakan lah. Tokonya semuanya rencengan dari atas. Jadi kalau kita mau masuk itu mesti harus dipiak dulu kayak gini. Kita juga nggak tahu apa sih SRC itu kan, Sampurna Retail Community, jadi komunitas dari Pak Sampurna. Perubahannya nggak langsung gitu, diajarin, dibimbing, disupport sama mereka. Justru saya gabung di SRC, toko saya semakin rapi, toko saya semakin dikenal orang, toko saya semakin maju. Akhirnya omsetnya pelan-pelan alhamdulillah naik. Balik lagi di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Tadi kita sudah lihat juga sneak peek lah ya, Cie. Sneak peek atau spillan soal yang akan kita bahas juga mengenai SRC. Seperti yang kita tahu juga bahwa sebetulnya pendapatan atau pemasukan pemasukan negara Indonesia itu mostly is coming from UMKM gitu ya, dan sekarang juga untuk mendukung salah satunya lah ya, untuk mendukung biar UMKM ini bisa naik kelas, sudah hadir SRC. Nah, dan sudah hadirnya nggak main-main, sudah 17 tahun. Wow. Makanya tadi angkanya ada 250 UMKM gitu yang sudah menjadi binaan dari SRC juga. Hari ini kita akan ngobrol soal strategi SRC yang bisa meningkatkan daya ekonomi UMKM dan juga tentunya serba-serbinya langsung dari sumbernya bersama dengan Direktur Utama PT SRC Indonesia 9, Bapak Romulus Sutanto. Ya, selamat sore. Selamat sore Mbak Mas. Halo, kita panggilnya Pak Romi aja ya. Iya, biar akrab. Biar akrab ya, biar kita santai gitu ngobrolnya. Karena kayaknya kalau ngomongin UMKM, pendapatan negara, terus penyerapan tenaga kerja itu kayaknya tuh serius banget. Tapi memang harus diseriusin karena itu yang terbesar gitu ya. Betul di Indonesia sekali. ya. Sudah hadir 17 tahun juga. Tapi mungkin Detikers perlu lebih di-enlight lagi nih Pak. SRC itu apa? Terus ngapain aja kok bisa sampai ada 250.000 ya binaan dari SRC. Boleh Farouk. Terima kasih, selamat sore Detikers. Jadi SRC ya kita sebutnya ya. Itu adalah Sampurna Retail Community. Nah, itu adalah ekosistem pemberdayaan toko kelontong yang kita udah mulai sejak tahun 2008. Makanya tahun ini udah 17 tahun. Luar Ya. biasa. Dan dimulainya itu dari 57 toko kelontong yang ada di Kota Medan. Wow. Nah, kebetulan di tahun 2009 saya bertugas di Medan. Jadi awal-awalnya SRC ya kita lumayan lah sangat mengenal ya. Nah, kenapa toko kelontong? Karena toko kelontong ini adalah tulang punggung ekonomi lokal. Jadi itu pilar ekonomi lokal. Dan tentunya dampaknya ke ekonomi akan semakin besar kalau misalnya toko kelontong ini makin maju. Namun, kalau kita flashback di tahun 2008, banyak sekali tantangan bagi toko kelontong untuk maju dan berkembang. Karena akses ke digitalnya yang masih terbatas, kemudian manajemen usahanya yang masih kurang profesional, dan juga adanya tantangan dari peritel modern yang waktu itu Mas Mbak tahu kan ya. Oh iya. Berkembangnya peritel modern mulai di bawah tahun 2010 dan sampai sekarang gitu. Jadi Sampurna tergeraklah, ayo kita dampingi toko kelontong. Nah, tidak hanya untuk toko kelontong bertahan, tapi bagaimana bisa tumbuh dan berkembang. Karena kalau misalkan dia bisa tumbuh dan berkembang, tentunya akan menggerakkan ekonomi lokal dan ekonomi nasional. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Seru Oke. banget. Karena memang juga kita kalau ngomongin soal toko kelontong gitu ya, itu tuh kita pasti di setiap daerah tuh ada yang legendnya gitu ya. Iya. Nah sayangnya memang nggak semuanya tuh bisa bertahan, nggak semuanya bisa. Ada yang memang toko kelontong akhirnya jadi rapi gitu ya, terus jadi lebih besar gitu Enak ya. datengin lah. Enak didatengin, berasa kayak ini toko kelontong rapi banget gitu ya, bisa lihat semua displaynya gitu. Dan sebetulnya apa-apa saja yang dilakukan sama SRC untuk bisa itu tadi mengembangkan si toko kelontong ini, pendekatannya apa Pak? Nah, kalau kita bilang approach pendekatannya, ini yang pertama jurusnya itu adalah ada jurusnya perubahan ya. mindset. Hmm. Jadi harus berubah dulu, karena ini kan mau transformasi, dan transformasinya itu mandiri gitu ya. Ya. Jadi tugasnya kita adalah membina dan mendampingi
toko kelontong ini. Jadi katanya ada bahasa yang sangat kita tahu tuh, one size doesn't fit all gitu. Jadi tentunya itu sesuai dengan tahapan-tahapannya daripada pemilik toko gitu. Nah, apa aja sih yang berubah gitu? Atau transformasi itu seperti apa? Aspek-aspeknya apa? Yang pasti dimulai dengan sederhana dulu, yaitu penataan toko. Kalau kita bilang jurus pertama itu terkenal dengan namanya RBT. Apa tuh? Apa tuh Pak? RBT itu rapi, bersih, terang. Oh, rapi, bersih, Ah, terang. iya. Itu dulu kuncinya. Itu dulu kuncinya. Iya juga Jadi sih. kalau misalkan toko lebih rapi, kemudian bersih, terang, konsumen bisa melihat apa aja sih yang dijual. Tadi kan ada Pak Sembiring sama Ibu Ningsih jelasin ya, ini ada banyak renceng terus diturunin gitu ya. Sehingga akan makin mendatangkan banyak konsumen. Betul. Nah, setelah itu tentunya ada penataan produk supaya konsumen mudah menemukan mana produknya yang mau dicari dan juga titiknya di mana dekat pintu masuk, dekat pintu keluar supaya ada impulse buying dan lain-lain itu juga diatur. Dan juga ada manajemen usahanya. Jadi menata stok supaya tidak berlebihan membeli stok karena kan pemodalannya tentunya ada batasnya gitu ya. Nanti saya akan ceritakan kenapa ini make sense ya. Kemudian tentunya kita ajarin juga bagaimana caranya promosi. Karena kan sekarang ini kita harus maintain consumer loyal ya. Setuju. Nah, bagaimana caranya untuk bikin yellow pages tuh database-nya itu juga diajarin juga. Betul. Dan tidak lupa yang terakhir adalah literasi digital. Oh, Karena itu juga sekarang masuk ya, Pak? iya itu masuk juga karena sekarang ini kalau mau lebih efisien, lebih cepat ya harus adopsi digitalisasi. Ya. Oke. Karena sebenarnya yang karena nenekku juga sebetulnya buka toko, walaupun bukan toko kelontong sih kategorinya, tapi toko alat jahit dan ATK. Iya. Gitu. Nah kadang-kadang kalau cucu-cucunya itu ajaran baru, nah kita tuh suka ngambilin kaos kaki lah, Itulah spidol yang lah, bikin nggak. ya kan, dan tidak tercatat gitu. Ini kayaknya feeling aku adalah yang membuat toko kelontong atau mungkin UMKM ya yang bentuknya toko itu ya akhirnya jadi ya apa ya bisa jadi bangkrut lah atau mungkin juga banyak yang loss aja gitu. Di Iya. lapangan ditemui seperti itu juga ya Pak? Iya, jadi tentunya dengan adanya manajemen usaha, menata stok, produk-produk apa aja yang laku-laku, bisa juga sih ada yang dikenal dengan, oh ini harus Pareto nih. Apa tuh Pak itu? Pareto itu artinya kita bilang 20% daripada jumlah SKU yang terjual itu berkontribusi ke 80% daripada revenue. Oh, Jadi Ada kadang-kadang hitungannya berarti ya Pak? Ada hitungannya. Iya, Jadi warung juga bisa punya best seller minggu ini iya, apa? produk-produk yang laku-laku tentunya kita harus menyiapkan stok lebih banyak supaya tidak ada kosongan produk. Tapi begitu juga sebaliknya, yang kurang laku harus diatur stoknya jangan terlalu banyak sehingga manajemen keuangannya bisa terjaga. Betul. Ya. Berarti itu juga menjadi tantangan ya Pak. Tadi aku tertarik dengan Pak Romi bilang soal terang. Karena kebanyakan ya aku kecil juga warung kelontong tuh kayak toko kelontong tuh kayak Iya, gelap banget. Cuman mau gak mau harus masuk Pak gitu. Mau gak mau ya disuruh. Tapi beli garam. Aduh garam di mana lagi terus gitu kita kan. ambil jalan kayak garam, minyak, kelapa, garam, Nah, minyak, itu. kelapa, garam nyampe sana kayak Belum masuk ciki. rencengan kayak masuk hutan gitu kan. Wah udah di Taman Nasional nih gitu. Nah itu bagaimana sih Pak tantangannya gitu. Apalagi ini kan tersebar di seluruh Indonesia ya Pak ya. Ya. Yang mana pasti setiap daerah pasti punya tantangan sendiri Pak. Itu bagaimana SRC Nah, handle-nya Pak? kadang-kala kalau kita flashback ya, kok dari 57 toko bisa jadi 250.000 toko Iya, banget, dalam luar 17 biasa. tahun gitu. Apa aja sih? Nah, sebenarnya yang dilakukan tuh ada dua rahasianya. Yang pertama tentunya ketika kita baru awal-awal buka SRC ya di masing-masing kota gitu ya, kita ada namanya role model gitu Oke. atau ambasador. Tentunya itu harus toko yang kurang lebih kita bilang yang mencerminkan yang selain RBT itu tapi udah lebih perfect lagi gitu ya. Benchmarking Jadi gitu benchmarking. ya. Oke. Dan biasanya toko itu tuh akan menularkan gitu ke toko-toko yang lain. Jadi dia jadi semacam gurunya gitu ya, Percontohan ya. percontohan gitu ya. Dan jurus yang kedua itu adalah komunitas. Oh. Kalau di SRC itu kita ada namanya paguyuban. Paguyuban. Paguyuban itu dalam satu paguyuban sekitar 17 sampai 25 SRC gitu ya. Yang namanya komunitas, mereka ini sama-sama maju bersama gitu. Jadi bayangkan kalau misalkan mereka arisan gitu ya, bisa aja ayo kita bedah toko sama-sama gitu ke toko A gitu. Jadi
kita sama-sama untuk memajukan juga toko-toko yang dalam satu paguyuban gitu. Nah, Jadi mereka juga bisa saling tahu gitu ya, apa-apa saja yang harus dikembangkan dari tokonya mereka juga, saling sharing juga, bukan jadi pesaing yang kayak pokoknya toko saya harus paling maju, yang lain sampai bangkrut gitu. Jangan sampai terjadi Mbak, ya. tahu nggak? Kalau 10 tahun yang lalu ya, kalau saya datang ke satu kota gitu ya, paling antara satu SRC dengan SRC yang lain itu tidak saling berdekatan. Itu bisa jauh gitu. Tapi sekarang dengan 250.000 bisa aja di depan saya itu ada SRC gitu. Dan bisa aja SRC yang depan itu membina toko SRC yang di depannya lagi. Jadi tidak dianggap saingan. Tahu nggak apa yang menjadi prinsip kerja atau prinsip hidup dari SRC ini? Apa tuh Pak? Sederhana sekali. Semakin banyak saya menabur, semakin banyak saya menuai. Itu Jadi semakin yang banyak saya melakukan kebaikan, makin banyak berkat yang saya dapatkan. Toko saya makin lebih besar. Itulah yang kita namakan semangat gotong royong juga Semangat gitu. Sangat gotong royong juga. Sama Iya. ada kayaknya semangat pojok lokal ya Pak. Iya. Itu apa sih Pak di Nah, SRC ini? ini menarik nih. Jadi kan kita bilang bersama bahwa SRC itu tentunya tidak hanya ekonomi keluarganya sendiri gitu. Tapi juga dia adalah tulang punggung ekonomi lokal gitu. Nah, SRC ini kita ada pojok lokal di dalamnya. Biasanya terletak di bagian depan daripada SRC. Jadi kalau Mas Mbak ke toko SRC, bagian depannya ada pojok lokal. Pojok lokal itu adalah tempat yang dikhususkan untuk menjual dagangan tetangga. Oke. Jadi kalau tetangga-tetangga sekitarnya itu kan biasanya ada juga UMKM yang contohnya bikin keripik, Oh, rumahan ya Pak ya? ya rumahan Iya, gitu. iya, iya. Biasanya kan akses untuk mengkomersialkan itu kan terbatas. Betul. Jadi bisa ditaruh di SRC tentunya setelah dilakukan standarisasi mutu, dikurasi dan lain-lain gitu ya. Tapi bisa dijual di pojok lokal gitu. Jadi ini Nah, sebutannya kolaborasi lah Iya, ya gitu. iya. Dan berdasarkan survei itu udah triliunan loh. Oh Wah. iya. Omsetnya udah Wow. triliunan gitu. Wow. Untuk pojok lokal ini. Bayangkan ekonomi tetangga juga kan ikut berputar ya. Betul. Ya itu tadi Iya. semakin banyak menabur makin banyak Makin menuai. menuai. Betul. Iya. Jadi sebetulnya juga ya seperti yang kita tahu juga di daerah-daerah kan biasanya juga ada produk-produk unggulan, yaitu keripiknya lah, atau Iya. mungkin sebetulnya juga kalau dari petani lokal gitu juga ada juga nggak Pak yang kayak Ada, gitu? banyak. Oh gitu. Iya, dan the beauty-nya karena ini paguyuban, jadi bisa aja tetangga di satu paguyuban A itu produknya bisa dijual di paguyuban B juga. Oh tukar tukar pemain. Jadi bisa lebih meluas lagi gitu ya. Iya. Ya, jadi bisa expand gitu. Betul. Iya, Karena iya, mungkin iya. masa kita doang yang makan keripik, ya kan? Desa sebelah juga, Pengen. daerah sebelah juga harus merasakan enaknya keripik kita gitu. Seru. Dan bagaimana sebetulnya so far Pak peran masyarakat, komunitas, pemerintah gitu ya untuk memajukan UMKM toko kelontong ini gitu, bersinergi juga bersama dengan SRC pastinya ya. Iya. Jadi semenjak kita awal membangun SRC, kita tahu salah satu kuncinya juga harus ada kolaborasi, sinergi dengan semua pemain lah. Tidak hanya pemerintah, dunia usaha, swasta, bahkan kita dengan akademisi, lintas sektor gitu ya, dengan organisasi masyarakat, apalagi dengan masyarakat sekitar SRC gitu. Kenapa? Supaya SRC ini banyak yang memikirkan gitu. Banyak nanti inisiatif-inisiatif yang akan muncul gitu, yang akan membantu UMKM toko kelontong ini gitu. Contoh salah satunya, kita juga sekarang ini kolaborasi, kebetulan kita lagi pilot juga dengan perusahaan pemerintah atau BUMN, dalam hal ini Bulog, untuk SRC menjadi RPK atau rumah pangan kita. Jadi bayangkan akses daripada sembako itu bisa lebih luas lagi kan. Dan tidak hanya dengan Bulog, kita juga kerjasama dengan PT POS, BPJS Tenaga Kerja. Jadi SRC bisa menjadi agen atau hub bagi sektor informal, contohnya abang-abang Gojek gitu ya, untuk membeli perlindungan atau proteksi keselamatan kerja melalui SRC. Oh bisa bayar BPJS. Iya, bisa melalui bayar BPJS. Oke, Iya. gitu. Ya, nah tentunya kalau misalkan dengan masyarakat, ya pastinya SRC itu kan banyak sekali sudah ada pelanggan-pelanggan lokal ya.
yang tentu saja SRC ini sering dijadikan tempat nongkrong untuk interaksi sosial gitu Betul. dengan masyarakat. Uh-huh. Jadi makin lebih guyup lagi gitu. Mhm, mhm. Jadi bayangkan perputaran uangnya kan bisa dalam komunitas Iya, tersebut iya, ya, dalam area tersebut gitu. Mhm. Jadi tentunya kita harapkan kolaborasi ini makin lama bisa makin besar sehingga cita-cita setiap toko kelontong itu bisa tercapai. Betul. Cocok sama SRC ini kan toko kelontong masa kini soalnya. Za. Betul. Iya kan, dari cuma betul. jualan, terus ada titip jualan sampai tempat nongkrong. Mungkin Betul, nanti ya depannya nggak tahu mungkin bikin kafe atau apa, ya kan? Betul. Bisa Dengan- aja loh. Dengan ya kalau misalnya ternyata daerah tersebut unggulannya adalah produk kopi, ya kan Nah, bisa iya, jadi Pak. juga ya namanya Iya, UMKM juga. Aku jadi ini deh, banyak yang pernah ada yang ngomong ke Bapak juga nggak ya? Jadi ingat film Toko Sebelah. Cek toko sebelah. Cek toko sebelah gitu. Itu kan sebetulnya juga UMKM gitu ya. Maksudnya toko kelontong dikelola oleh keluarga dan diturunkan ke anaknya gitu. Biasanya juga begitu. Ada cerita Ada menarik cerita nggak nggak, Pak kayak Pak? gitu, Pak? Cerita menarik itu banyak banget. Tapi saya ambil aja cerita dari salah satu Gak apa-apa, we have all night long. Ah. Aduh, lama deh di sini. dari salah satu pemilik toko yang tadi videonya paling awal diputar Oh, itu. boleh. Ada Ibu Ningsi gitu. Kebetulan saya udah ke tokonya Ibu Ningsi. Oh ini Oh, Bu ini. Ningsi nih. Ah. Ini dia penampakan Oh, sebelumnya. dari Iya, iya, tokonya iya, Ibu iya. Ningsi ya. Jadi Ibu Ningsi ini di toko Wakiran di Jakarta Timur. Mhm. Nah Ibu Ningsi ini ceritanya awalnya belum mau bergabung dengan SRC. Oke. Oke. Jadi berbulan-bulan itu Bu Ningsi itu mindsetnya belum bisa untuk berubah gitu. Tadi kan Ibu Ningsi bilang, banyak renceng gitu ya. Nah akhirnya Ibu Ningsi memutuskan, oke, saya mau berubah gitu. Awalnya tokonya itu 20 meter persegi gitu. Tapi kalau sekarang di Google aja, SRC Wakiran itu tuh hampir 200 meter persegi. Luas sekali, Pak. Iya. Bisa Pak. Dan tidak hanya menjual sembako gitu ya, kalau kita lihat sebelumnya itu, sesudahnya ada sebelah kanannya masih ada juga. Ibu Ningsi ini adalah home depot dari Aqua juga. Jadi untuk distribusi galon, air. Dan bayangkan Ibu Ningsi ini ketika saya pergi kurang lebih lah sekitar setengah tahun yang lalu ya. Ibu Ningsi ini udah mempekerjakan lebih daripada 5 orang karyawan. Wow. Bayangkan udah punya tenaga kerja gitu. Iya, Di lapangan iya, kerja juga. Menyerap tenaga Tenaga kerja. juga, ya. Pojok lokalnya nggak usah dilihat lah, ada berapa macam produk ya, itu banyak banget. Tapi kalau ditanya Bu Ningsi, kerjanya apa sekarang sehari-hari? Kerjanya saya healing Pak, 2 kali sebulan gitu katanya. Enak banget. jadi Ini Bu baru Ningsi. business woman. Karena ya. apa? Karena semuanya udah bisa diatur lewat digital, dia sudah bisa memantaunya karena semuanya udah komputerisasi. Betul, berarti in out barang tuh sudah terlihat. Sudah terlihat. Hari ini pemasukannya berapa, apa saja yang perlu di restock Iya, gitu iya. ya. Jadi dia bisa lihat mana stok yang kurang, perlu ditambah dan lain-lain gitu. Ya. Kalau ketika sukses begini Pak, apakah SRC itu masih hadir di situ untuk maintenance atau bagaimana Pak? Terus, kita Terus. harus konsisten terus karena Ibu Ningsi ini sama juga, ini jadi salah satu pelopor, ketua paguyuban, ambasador, kita bilang bintang SRC gitu ya. Oh pantas healing. Pantas healing ya. Walaupun sebenarnya kedengarannya tetap sibuk sih ya. Sibuk sih. Agendanya sehari-harinya. Iya, iya. Dan tidak hanya Bu Ningsi loh, kalau saya mau cerita tuh sebenarnya banyak. Saya barusan pulang dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Itu ada namanya Bu Erna, toko Fajar. Itu ketika saya sampai sana dia bilang, Pak, 1,5 tahun yang lalu saya di pojok lokal, saya jual snack-snack gitu. Yang bikin paguyuban gitu. Tahu nggak sekarang omset snack saya selama 1,5 tahun jadinya apa? Ini Pak, mobil di depan Bapak gitu katanya. Ya, jadi Luar biasa luar loh. biasa. Bahkan ada yang lebih luar biasa lagi gitu. Saya lihat kalau udah next level ya saya bilang ya. Ada namanya SRC Maya, Ibu Maya di Lombok gitu ya. Ketika saya datang dia bilang gini, Pak, saya ini kerjanya sudah membantu yang lain. Jadi setiap hari Jumat dia menyalurkan nasi bungkus Oh, di Jumat masjid berkah. dan nasihat. Iya. Jumat berkah gitu. Wow. Jadi udah next level lagi gitu, udah membantu sesama gitu. Iya. Ya tokonya nggak usah dibilang ya, tokonya seberapa Pasti besar gitu ya. spektakuler Iya, ya. iya, iya. Jadi banyak banget cerita-cerita dan setiap kali kita ketemu dengan tokoh SRC itu selalu tersenyum, selalu positif, apapun tantangannya itu selalu selalu bahagia gitu. Karena bagi mereka semua ada jalannya, karena banyak hal kebaikan yang sudah saya lakukan gitu. Betul. Luar Makanya biasa. ini sejalan banget gitu ya.
betul UMKM diajak untuk naik kelas gitu. Iya, UMKM tuh nggak lagi apa ya, stigmanya itu adalah warung yang ya serba ada sih, tapi ya bentuknya begitu aja gitu. Tapi juga di sini jadinya sepaket gitu ketika hadir SRC, tentunya juga apa namanya, bentuknya berubah gitu ya, mindsetnya juga sudah berubah, dan tentunya yang paling penting tuh adalah si ekosistemnya itu, si paguyubannya itu ya Pak, yang jalan terus juga gitu. Kemudian apalagi yang kita perlu tahu soal SRC yang sekarang lagi berjalan Pak? Ya, selain kolaborasi dengan pemerintah maupun produk-produk daripada swasta gitu ya. Di SRC ini kan kita tahu bersama bahwa literasi digital ini itu juga harus kita support ya. Betul. Jadi kita di tahun 2018-2019 kita mengeluarkan aplikasi Ayo by SRC. Ayo by Iya. SRC. Oke. Jadi Ayo by SRC ini adalah ekosistem tidak hanya B2B, artinya menghubungkan antara SRC dengan penyalur pemasok yang kita namain mitra SRC. Biasanya modelnya mitra itu seperti grosiran lah. Gitu ya. Kita juga ada namanya B2C-nya, ada My Ayo-nya. Jadi menghubungkan antara konsumen dan SRC. Jadi kalau konsumen mau belanja di toko SRC terdekatnya, tinggal pakai aplikasi gitu. Oh gitu. Lah, modern banget. Iya dong. Iya, iya, iya. Jadi kita Bisa bisa diantar ke rumah dong. sambil rebah. Jadi gitu, intinya oke. kalau kita lihat Mhm. ini kan mempermudah toko ya. Jadi contohnya kalau misalkan dia mau kulakan nih, itu nggak harus datang ke grosiran kan. Iya, betul. Jadi dengan aplikasi Ayo Toko by SRC ini itu bisa tetap melayani konsumen di toko, tidak perlu tutup tokonya, tapi bisa belanja dan diantar oleh grosir yang dipesan gitu. Oh, Iya. jadi juga seperti tadi tuh Bu Ningsih gitu ya, Bu Erna tuh juga udah bisa kayak, oh stok apa nih yang kurang gitu ya, yang harus ditambah lagi, bisa sambil healing gitu ya. Betul. Nanti diantar langsung ke Betul, SRC-nya betul langsung sekali. gitu ya. Naik level banget sih ini. Za. Betul. Dan bahkan sebenarnya berarti ini analisis aja ya Pak ya. Berarti kalau pengguna My Ayo itu nggak ada lagi tuh yang jalan kaki kayak garam, cabe, bawang, garam, cabe, bawang. Kan dia udah, ya kan Terus Pak? di tengah jalan ditanya mau kemana lo, mau ke ini. Garam, cabe, minyak, langsung Nah, gua ya. salah. Jadi nggak ada, berarti nggak ada lagi yang kayak gitu ya Pak? Karena bisa dari rumah ya. Ya tinggal pencet-pencet main jari Tinggal pencet lah. main jari aja. Gitu nggak ada lagi tuh di jalan harus ngapalin belanja apa. Iya lagi. Pak, kalau mau gabung ke SRC Indonesia gimana sih Pak caranya? Mungkin detik sini ada yang, aku punya toko kelontongan di rumah nih, tapi aku masih Betul. begini-begini aja. Gimana sih Pak cara Atau daftarnya? mungkin mendaftarkan toko kelontong milik orang tuanya, Bisa milik jadi. keluarganya, Saudaranya. gitu, saudaranya gitu Pak. Iya, kita gampang sekali ya. Yang pasti kan untuk toko kelontong kita juga ada salesman Sampurna juga yang bisa langsung daftar gitu ya. Jadi yang pasti bentuknya toko gitu ya, permanen. Kemudian kita bisa juga menghubungi, kita ada customer service juga. Namanya sekarang ya Bude gitu ya. Oh, Ya jadi bisa Bude. Kayak toko kelontong banget Bude. Iya. Akrab nih langsung Bude. Iya, jadi langsung bisa call untuk mendaftar atau bisa mengunjungi website kita juga. Baik. Ya, jadi banyak channel lah. Banyak cara dan Iya. juga sudah terdigitalisasi sebetulnya ya. Iya. Jadi menghubungi Bude bisa dari rumah ya, dari toko kelontong masing-masing juga gitu. Mudah-mudahan semangat ini ada terus ya, makin menyala juga ya Pak ya, untuk bisa menaikkan kelas para UMKM, mensejahterakan juga gitu ya. Membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja juga gitu, karena tentunya juga ya UMKM gimana pun juga tetap tulang punggung di negara kita Iya, juga gitu Banget lah, ya. pasti. Pak Rumi, ada lagi mungkin yang kita harus tahu mengenai SRC? Saya rasa mungkin ini yang terakhir pesan-pesan dulu ya. Kalau ditanya bagaimana kontribusi kita untuk memajukan UMKM gitu, toko kelontong. Satu pesannya, yuk kita belanja ke toko tetangga, Nah. toko SRC gitu ya. Karena tentunya toko SRC, toko kelontong ini membutuhkan juga bantuan untuk masyarakat untuk berbelanja ke toko ini dan juga memberikan masukan tentunya, feedback gitu ya. Contohnya, oh ini produk ini tuh harus disediakan nih, karena kan tentunya menyediakan produk-produk yang relevan bagi tangga sekitar kan sangat penting ya, supaya tadi itu konsumernya tambah loyal gitu. Betul. Dan tentu saja
juga kita punya visi besar, semoga SRC, UMKM Toko Kelontong ini bisa naik kelas, Amin. Amin. ya, makin maju, jadi motor ekonomi lokal, dan tentu saja UMKM kuat, sehat, Indonesia maju. Yeay, Ya. itu dia semangatnya. Semangatnya selalu jadi lebih baik. Selalu jadi Amin, lebih amin, baik amin, juga. amin. Naik kelas Amin. terus. Dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih banyak loh Pak ya, sudah sharing sama kami juga, kasih tahu bahwa sebetulnya semangat UMKM itu juga bisa bisa kita bantu juga gitu ya dengan cara berbelanja gitu ke toko sebelah. Ke toko UMKM atau SRC di sekitar kita juga. Mudah-mudahan kita bisa nantikan gebrakan lainnya juga dari SRC ya Pak ya, yang sudah Siap. 17 tahun juga hadir untuk Indonesia pasti. 200 ribuan. 250 250.000. 250.000 juga ya. Baiklah Detikan, sebenarnya itu yang kita sampaikan hari ini, menyenangkan. Hari ini ditutup dengan berita baik. Iya. Ya, berita yang atau sebetulnya bukan berita baik tapi informasi yang menghangatkan. Inspirasi sebenarnya sih, Mbak. Menginspirasi kita semua juga. Tentunya ini jadi modal buat hahaha weekend ini. Ya Allah, kalau inget mah luar biasa. Toko kita pada saat itu memang berantakan lah. Tokonya semuanya rencengan dari atas. Jadi kalau kita mau masuk itu mesti harus dipiak dulu kayak gini. Kita juga nggak tahu apa sih SRC itu kan, Sampurna Retail Community, jadi komunitas dari Pak Sampurna. Perubahannya nggak langsung gitu, diajarin, dibimbing, disupport sama mereka. Justru saya gabung di SRC, toko saya semakin rapi, toko saya semakin dikenal orang, toko saya semakin maju. Akhirnya omsetnya pelan-pelan alhamdulillah naik.